Musa doa seperti itu. Bahkan ada nabi yang meninggalkan daripada umatnya karena umatnya tidak mau taat. Pusing itu nabi, melihat umat ini tidak mau taat, maka ditinggalkan itu daripada umat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kisah kepada kita sehingga nabi tersebut ditelan oleh ikan paus, saudara muliakan Allah taala. Maka saudara muliakan Allah taala, inilah yang membuat kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kesusahan seluruh dakwah Nabi itu berpuncak pada kesusahan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memegang puncak kesusahan dakwah seluruh Nabi. Puncaknya di Taif. Ketika Nabi datang, maka seluruh pembesar Taif anak-anak melempari Nabi. Sampai Pak diceritakan, Nabi ini kakinya penuh dengan darah, sandal Nabi penuh dengan darah. Kalau kepala berdarah itu Pak, hanya bisa sampai di telinga, di badan. Ini sekujur tubuh Nabi berdarah karena dilempari batu, sehingga darah Nabi sampai di kaki Nabi. Maka geger penduduk langit, geger penduduk bumi, para malaikat yang ada di bumi. Maka Taif itu Pak, dalam riwayat dan kita lihat, itu adalah satu wilayah yang berada di tengah-tengah bukit-bukit yang tinggi. Maka geger penduduk daripada malaikat-malaikat penjaga gunung. Datang ke malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, izinkan, mintakan izin aku kepada Allah. Aku ingin menghimpit daripada orang-orang Taif yang telah melukai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku menindihnya, kata malaikat penjaga gunung. Maka malaikat Jibril katakan, tunggu dulu, nanti disampaikan kepada Allah. Malaikat Jibril sampaikan kepada Allah. Maka apa kata Allah? Ya Jibril, tanya itu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia izinkan, maka himpit mereka. Maka datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penduduk langit, para malaikat di dunia ini semuanya geger melihat tindakan orang-orang baik yang telah berlaku kasar kepadamu. Maka malaikat penjaga gunung telah minta izin untuk menghimpit mereka, menghancurkan mereka. Maka apa kata Nabi? Wahai Jibril, kalaupun sekarang orang-orang tua mereka tidak mau taat kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keturunan mereka. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Sebagaimana Allah begitu kasih sayang kepada hambanya, itulah Nabi kita yang begitu kasih sayang kepada umat. Allahu Akbar. Maka Nabi tidak pernah mendoakan supaya kita dihancurkan, supaya kita diasap. Tapi Nabi selalu berdoa, ya Allah, umatku ini tidak tahu, maka jangan engkau asap mereka. Maka saudara muliakan Allah, lihat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Satu ketiga, ada orang Nasrani ditandu Pak, karena dia meninggal. Pada saat itu Nabi bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu dan sahabat yang lain. Maka Sayyidina Umar yang berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Dia ini adalah orang kafir, orang Nasrani. Maka apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Umar, untuk itulah aku menangis, karena dia adalah umatku, dia hidup di zamanku, dan dia mati tidak membawa la ilaha illallah, dan dia akan pasti nanti disiksa di nerakanya Allah Ta'ala kekal abadi. Itu yang Nabi pikirkan, bersedih Nabi Pak kalau ada orang yang tidak ucap la ilaha pada saat itu. Maka ketika satu masa ada satu anak Nasrani yang senantiasa berkhidmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, di mana anak ini sudah berapa hari tidak jumpa? Maka orang-orang katakan, ya Rasulullah, anak ini sedang sakit, dia sedang sakaratul maut. Maka Nabi katakan, antar aku cepat ke sana. Maka diantar, anak itu sedang sakaratul maut. Nabi datang di dekatnya, wahai anakku, ucapkan la ilaha illallah. Maka anak ini kan ada orang tuanya, dia menoleh ke orang tuanya, tanda untuk minta izin. Maka subhanallah, apa kata orang tuanya? Wahai anakku, ikutilah itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia adalah orang yang benar. Maka anak itu ucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia meninggal dunia. Maka kata Nabi, tidak ada sesuatu yang membuatku bahagia hari ini dengan Islamnya anak ini, dengan mengucapkan la ilaha illallah, karena anak ini terselamat dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Maka itulah kasih sayang Nabi saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Taala, kasih sayang, kerisauan Nabi harus ada dalam hati kita.
Hari ini kita jangan hanya risau ketika ada orang yang tidak makan, kita kasih makan, kebakaran kita bantu. Itu bagus sekali saudara malaikat Allah Ta'ala. Itu adalah sifat manusiawi seorang muslim. Tapi ingat, saudara kita ini bukan hanya membutuhkan makan minum secara fisik, tetapi mereka juga ada rohani mereka yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga harus risau terhadap agamanya, bukan hanya dunianya tetapi juga agamanya. Dunia ini Pak, bagaimanapun susahnya hidup, ujung dunia kita mati. Dan ketika kita mati tidak kaya, tidak menjadi pejabat, belum diberikan rumah kepada anak-anak kita, Allah bisa maafkan kita. Tetapi ketika kita mati, agama tidak wujud, terutama sholat kita tidak tegakkan 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka masalah besar bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Maka ini juga perlu kita pikirkan, masukkan kerisauan, kasih sayang kepada seluruh manusia tentang agama orang-orang yang ada sekitar kita. Bagaimana Pak, berapa banyak saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah, tidak kenal Allah, maksiat kepada Allah. Ini tanggung jawab siapa? Maka dalam Al-Quran ada perintah ibadah, ada perintah dakwah juga. Kalau ada perintah dakwah berarti ada yang mau didakwai, berarti ada orang yang mau kita sampaikan agama. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis dikatakan orang yang dengan sengaja meninggalkan satu waktu sholat, satu waktu Pak, seperti subuh dia tidak sholat subuh, maka tertulis namanya di pintu neraka yang wajib dia masuki. Berapa lama disiksa kalau satu waktu dia tinggalkan? Satu hukum itu berapa lama? 83 tahun. 83 tahun, satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan kita di atas bumi. Berapa lama disiksa? Apakah kita mau biarkan? Dan parahnya, bisa jadi itu anak kita, bisa jadi itu adik kita yang belum sholat, bisa jadi itu adalah orang yang ada di rumah kita, bisa jadi sahabat kita ngopi malam-malam sama-sama, tiap hari sama-sama, bisa jadi teman kerja kita yang kita seperti saudara, dan dia belum sholat, dan kita tahu bagaimana hukuman Allah Ta'ala, asap Allah Ta'ala akan datang dalam kehidupan mereka ketika mereka tidak taat. Apa kita mau diam? Apa kita mau biarkan? Di mana hati kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara? Pak, satu babi yang buta, najis lagi, dia berjalan di depan, ada lubang yang besar, di dalamnya ada api yang menyala. Kita ada di situ berdiri, dia jalan menuju situ karena babi ini buta, najis lagi. Apakah kita akan biarkan? Saya rasa tidak. Kalau ada di sekitar sini, kita akan mungkin padamkan itu api, atau ambil tali, ambil karung, kasih masuk itu babi. Bagaimana kita tidak tega melihat babi itu dipanggang hidup-hidup oleh api yang ada di depannya? Coba buka pandangan kita terhadap orang yang tidak sholat, yang ada di sekitar kita. Bisa jadi itu keluarga kita. Satu orang yang tidak sholat, yang dia mati belum sholat, maka dia menuju daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masukkan dalam hati kita Pak, risau kasih sayang terhadap ini agama. Inilah umat Nabi, umat yang selalu memikirkan daripada saudara-saudaranya, bagaimana saudaranya bukan hanya nyaman hidup di dunia, makan minum, tetapi juga dia nyaman nanti di akhirat. Maka itulah saudara muliakan Allah Ta'ala. Ulama dalam mendatangkan satu kerja usaha yang sangat luar biasa, yaitu usaha dakwah dan tabligh, dalam rangka untuk belajar kita memikirkan, merisaukan keadaan agama umat ini. Maka saudara mereka Allah Ta'ala, jemaah dikirim kemana-mana, termasuk jemaah dalam rangka ini Pak, mari sama-sama mengedukasi, memahamkan diri kita. Kita ini diciptakan Allah Ta'ala untuk ibadah dan juga untuk bagaimana mengajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara mereka Allah Ta'ala, jemaah kami masih ada di masjid, maka kami sama-sama sangat berharap di antara kita ada yang sama-sama mengambil kerisauan dan kasih sayang kepada umat ini. Sama-sama kita belajar, terjunkan diri kita dalam pikir bagaimana umat ini bukan hanya bagus dari segi ekonomi makan minumnya, tetapi juga bagus agamanya, sehingga sama-sama kita selamat nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga apa yang kita usahakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kepahaman, kemudian jadikan majelis kita ini sebagai majelis yang dirahmati Allah, sebagai majelis pengampunan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.